pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA. Sebelum pelajaran ini kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mas Faisal, tolong pimpin doanya. Baik, setelah selesai berdoa, saya akan mengecek kehadiran kalian. Ani, hadir. Ahmad, hadir. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Sebelum masuk ke materi, saya punya satu pertanyaan. Salah satu organ dari sistem ekskresi itu kan kulit. Nah, kulit kita itu memiliki 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga jaringan lapisan ikat pada bawah kulit. Nah, kulit itu sendiri kan mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Pertanyaan saya, dari ketiga jenis lapisan kulit tersebut, manakah lapisan yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat? Ada yang bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. Oke, jadi dari pertanyaan saya tadi, manakah jaringan lapisan kulit yang dapat berfungsi untuk menghasilkan keringat? Jawabannya adalah lapisan dermis, yaitu lapisan kedua pada kulit. Kenapa lapisan dermis? Karena pada lapisan dermis itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, di dalam lapisan dermis itu ada pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menyampaikan nutrisi yang sangat berguna untuk sel-sel rambut dan kulit. Kemudian yang kedua, di dalam lapisan dermis ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Yang ketiga, ada kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak supaya rambut tidak kering. Yang keempat, ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian sel dan jaringan kulit. Kemudian ada kantong rambut yang berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan bagian rambut lainnya. Kemudian yang terakhir ada ujung-ujung saraf. Di dalam ujung saraf itu terdapat saraf perada, saraf perasa, kemudian saraf panas, saraf nyeri, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keringat itu dihasilkan oleh lapisan dermis, karena di dalam lapisan dermis itu terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat itu tadi. Itu. Nah, kita akan masuk ke materi. Sistem ekskresi. Jadi, sistem ekskresi itu merupakan sebuah proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh kita yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, sistem ekskresi itu ada 4 organ ya. Yang pertama itu kulit. Nah, kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar tubuh. Kulit merupakan salah satu contoh organ ekskresi yang zat sisanya mengeluarkan keringat. Terdiri dari 3 lapisan yang tadi sudah saya jelaskan, lapisan epidermis, dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Organ sistem ekskresi berikutnya yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ sistem ekskresi yang mengeluarkan zat sisa berupa urin. Ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kulit ginjal, itu bagian pertama, yang bagian tengah sumsum ginjal, dan yang terakhir rongga ginjal. Kemudian proses pembentukan urin pada ginjal. Ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, merupakan penyaringan sel darah. Hasil dari tahap ini adalah urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino. Kemudian tahap yang kedua adalah reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh
Pada proses ini hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian tahap yang terakhir yaitu augmentasi. Tahap ini merupakan pengumpulan cairan proses dari sebelumnya. Hasil dari tahap augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Kemudian organ sistem ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, fungsi utama dari paru-paru ini tuh sebagai organ pernapasan. Nah, zat sisa metabolisme yang dia keluarkan yaitu gas-gas sisa proses pernapasan, antara lain karbon dioksida dan uap air. Organ sistem ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati berada di bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati ini dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Nah, zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh hati adalah getah empedu, hasil dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan oleh limpa. Nah, selain itu, hati juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai penawar racun, sebagai penyimpan gula otot, sebagai pembentuk sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan.